Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting bagi siapa saja yang baru belajar atau sedang menjalankan bisnis, baik itu toko online kecil maupun perusahaan besar. Topik kita adalah manajemen inventaris, khususnya bagaimana cara menyeimbangkan jumlah stok dengan permintaan pasar. Kedengarannya mungkin rumit, tapi tenang saja, saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Bayangkan Anda punya toko kue. Kalau Anda bikin kue terlalu banyak dan tidak ada yang beli, kuenya basi dan Anda rugi. Tapi kalau Anda bikin terlalu sedikit, pelanggan yang datang jadi kecewa karena kuenya habis. Nah, inilah inti dari manajemen inventaris. Memastikan stok barang Anda pas, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Jadi, apa sih tujuannya? Pertama, tentu saja untuk menghindari kerugian. Stok yang menumpuk itu sama dengan uang yang tertidur. Modal Anda macet di situ, belum lagi ada risiko barang rusak, kedaluarsa, atau ketinggalan zaman. Kedua, untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan stok yang tepat, Anda tidak akan pernah kehilangan kesempatan menjual barang saat ada permintaan. Pelanggan senang, penjualan lancar, cuan pun mengalir. Lalu, bagaimana caranya menyeimbangkan stok ini? Langkah pertama yang paling fundamental adalah kenali produk Anda. Coba pisahkan produk mana yang paling laris, fast moving, dan mana yang lakunya lambat, slow moving. Anda bisa menggunakan prinsip Pareto atau aturan 80-20. Biasanya, 80% penjualan Anda datang dari 20% jenis produk. Fokuskan perhatian lebih pada 20% produk superstar ini. Pastikan stoknya selalu aman. Selanjutnya, Anda harus bisa meramal permintaan. Ini bukan meramal nasib ya, tapi forecasting berdasarkan data. Coba lihat data penjualan bulan lalu, 3 bulan lalu, atau bahkan tahun lalu di periode yang sama. Apakah ada pola tertentu? Mungkin penjualan meningkat saat tanggal gajian atau menjelang hari raya. Dengan menganalisis data historis ini, Anda bisa membuat perkiraan yang lebih akurat tentang berapa banyak stok yang perlu Anda siapkan. Sekarang kita bicara soal teknik. Ada beberapa metode populer. Yang pertama adalah metode EOQ atau Economic Order Quantity. Ini adalah formula untuk menghitung jumlah pesanan paling optimal agar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimal. Agak matematis memang, tapi banyak kok kalkulator EOQ online gratis yang bisa Anda gunakan. Intinya, metode ini membantu Anda tahu berapa banyak unit yang harus dipesan setiap kali restock. Metode kedua adalah Just in Time atau GT. Sesuai namanya, Anda memesan barang hanya saat dibutuhkan, sesaat sebelum stok habis. Tujuannya untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Metode ini cocok untuk bisnis yang permintaannya stabil dan punya pemasok yang super reliable. Tapi hati-hati, kalau pemasok telat kirim, Anda bisa kehabisan stok. Lalu, jangan lupakan pentingnya safety stock atau stok pengaman. Ini adalah stok cadangan yang Anda siapkan untuk menghadapi situasi tak terduga. Misalnya, permintaan tiba-tiba melonjak atau pengiriman dari supplier terlambat. Punya stok pengaman itu seperti punya payung sebelum hujan, bikin bisnis Anda lebih tenang dan aman dari risiko kehabisan barang. Terakhir, manfaatkan teknologi. Sekarang sudah banyak software atau aplikasi manajemen inventaris yang canggih. Sistem ini bisa otomatis melacak stok masuk dan keluar, memberikan notifikasi saat stok menipis, bahkan membantu menganalisis data penjualan. Investasi pada teknologi ini bisa sangat membantu Anda menghemat waktu, tenaga, dan mencegah kesalahan manusia. Jadi kesimpulannya, menyeimbangkan stok dan permintaan itu adalah seni sekaligus ilmu. Kuncinya ada pada analisis data, peramalan yang baik, dan penggunaan metode yang tepat untuk bisnis Anda. Jangan takut untuk mencoba dan menyesuaikan strategi Anda seiring berjalannya waktu. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman seputar manajemen stok, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.